Bang Haji menjadi inspirasi buat kami. Yang benar. Ketika masih kecil di kampung, kalau ada layar tancap filmnya Bang Haji, kalau Bang Haji kalah dipukul nangis. Itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa juga Forza rahimakumullah. Kali ini jumpa lagi di Bisikan Roma, bincang asik bareng Roma. Masya Allah, tabarakallah, subhanallah, alhamdulillah. Tamu kita hari ini luar biasa. Beliau adalah seorang Ustadz, Profesor, Doktor in Religion, kalau saya bilang. Karena saya Profesor in Music. Oke, kita sambut Ustadz Abdus Samad. Allahu Akbar. Beliau lebih dikenal dengan UAS. Ustadz Abdus Samad. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bang Haji. Alhamdulillah. Bekhair Ustadz. Bekhair, sehat Bang Haji. Alhamdulillah. Terima kasih banyak Ustadz. Antum telah menghadiri undangan kami. Yang saya tahu Ustadz begitu sibuk sekali. Keliling-keliling gak pernah berhenti. Ya, saya lihat di YouTube itu luar biasa. Alhamdulillah Ustadz bisa hadir di sini. Alhamdulillah. Tentunya tujuannya bahwa banyak pemirsa juga Forza yang ingin lebih dalam lagi mengetahui tentang Man Abdus Samad. Masya Allah. Tentunya beliau juga ingin terinspirasi dengan keberhasilan Ustadz. Iya, Bang Haji. Baik Ustadz, saya nanya nggak apa-apa kan? Masya Allah, kami banyak terima kasih bisa ketemu dengan Bang Haji. Bang Haji menjadi inspirasi buat kami. Yang benar. Iya. Karena lagi direkam. Masya Allah, Masya Allah. Begini Ustadz, pertama mohon izin, Abdus Samad. Itu nama yang diberikan luar biasa, Abdus Samad. Ustadz dari berapa keluarga kira-kira? Saya anak pertama, adik satu orang laki-laki. Cuma berdua? Berdua aja. Masya Allah, warisannya banyak tuh Ustadz. Kami keluarga yang bisa dibilang kaya-kaya 7 turunan. Cuman saya keturunan yang ke-8. Masya Allah. Kita pernah dengar bahwa Ustadz Abdus Samad ini mengambil arti sekolah pendidikan di Mesir. Seperti itu Ustadz. Iya Bang Haji. Kira-kira umur berapa ke Mesir? Kemudian berapa lama di Mesir? Apa yang dipelajari di Mesir? Kemudian sampai jadi profesor itu seperti apa Ustaz? Tahun ada haul Syekh Abdurrahman. Syekh Abdurrahman ini kakek dari ibu saya. Okay. Dalam haul itu kan dibicarakan lahirnya di mana, dia belajar sampai ke Patani Thailand kepada Syekh Mustafa Al-Fatani, Wan Mustafa Al-Fatani. Setelah itu dia dari Patani Thailand ke Makkah, di Makkah selama 7 tahun, setelah pulang diberi oleh Sultan Asahan yang sekarang jadi Kabupaten Asahan Sumatera Utara. Sebuah kampung tempat kelahiran kami namanya Silau Laut. Jadi ketika itu dibacakan menjadi inspirasi bahwa ada kakek ibu saya, moyang saya belajar di Makkah. Jadi saya tahunya nggak tahu tempat lain, yang tahunya belajar di Makkah. Jadi ketika kelas 3 SMP, saya datang ke rumah Syekh Jalaluddin Abdul Muttalib, Imam Masjid Raya Medan. Saya sampai ke rumahnya, habis sholat subuh, saya datang. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Syekh, saya mau sekolah ke Makkah. Waktu itu dia ngelihat saya dari atas sampai bawah. Mungkin dia, ini anak bangun tidur apa? Waktu itu kelas 3 SMP. Mau terus sekolah di Makkah? Iya, saya mau sekolah ke Makkah. Dia bilang, kamu sekarang kelas berapa? Baru kelas 3 mau tamat. Tamatkan dulu aliyah, tamat pondok. Nanti baru datang ke sini lagi. Nah, jadi saya memang dari kecil itu terinspirasi dengan kakek dari ibu itu. Sampai kakek ibu saya. Sampai akhirnya tahun 1998 ada tes. Waktu itu belum ada medsos, belum ada website. Pengumumannya melalui Kementerian Depak waktu itu, Departemen Agama. Tesnya untuk Riau di Medan. Saya ikut tes di Medan, lulus tanggal 5 September 98 sampai ke Kairo. Ternyata sistem di sana keras sekali.
mata kuliahnya paket 1 tahun 14 tambah 2 juz. Kalau tidak lulus 1 tahun beasiswa potong 25%. Kalau nggak lulus lagi putus beasiswa, siap-siap hanyut rakit dari Sungai Nil ke Sungai Siak. Akhirnya mau nggak mau saya belajar selesai. Setelah itu lanjut S2 ke Maroko. Kemudian lanjut S3 ke Sudan, kemudian mendapat visiting professor dari University Sultan Syarif Ali Brunei Darussalam. Gitu singkatnya Bang Haji. Masya Allah, Masya Allah. Dari apa Kairo ke Sudan. S2 ke Maroko Bang Haji. S2 Maroko. Yeah. Maroko pun di Mesir kan? Maroko dari Mesir, Libya, Tunisia, Aljazair, Maroko. Maksud saya gitu, bukan Mesir kan? Bukan. Bukan. Kerajaan Maroko. Ya, orang sebut Maghribi. Maghribi, ya kan. Masya Allah, kita dulu pernah memiliki Kiai Haji Zainuddin Amzad. Rahimahullah. Al-Maghfirullah, amin. Beliau betul-betul menjadi seorang mubaligh yang inspiratif, kemudian sampai punya julukan mubaligh sejuta umat. Maksudnya salah itu, berjuta umat. Berjuta umat. Nah sekarang kita melihat UAS itu seperti sosok yang hadir menggantikan almarhum Zainuddin Amzad. Antum ini betul-betul menggantikan kedudukan posisi beliau sebagai dai berjuta umat seperti itu. Tapi ada, mohon maaf saya potong Bang Haji, ada yang bilang katanya kalau almarhum Kiai Haji Zainuddin Amzad itu dia penuh dengan karisma. Jadi kalau dia ngomong itu teatrikal. Kalau Abdul Somad itu lebih pada seperti ngobrol aja, dialog. Yang ngomong gitu Pak Anies Baswedan. Anies bukan Ani. Dia pernah ngomong gitu Bang Haji. Masuk. Oke, jadi menurut beliau beda gitu. Beda. Oh enggak, saya berlawanan dengan Anies, bukan Ani. Anies. Kalau menurut saya dalam konteks bagaimana retorika kemudian membuat meyakinkan orang dengan secara teatrikal, antum memiliki itu Ustaz, ya. Maka saya berani mengatakan bahwa antum itu sebetulnya betul-betul penerus lah. Walaupun bukan saya katakan duplikasi, tidak. Tetapi dalam konteks kemasyhuran, dalam konteks ilmu barangkali berkurang berlebih ya. Tapi kalau Kiai Zainuddin bukan profesor, antum profesor. Beliau di atas profesor. Beliau di atas profesor. Saya hanya ujian akhir semester. Memang kalau orang tinggi merendah. Kalau orang rendah sok tinggi biasanya. Masya Allah Bang Haji. Masya Allah. Saya ketemu dengan tokoh banyak juga. Tapi ketemu dengan Bang Haji ada perasaan yang berbeda. Saya kembali ke masa kecil saya. Dulu ketika masih kecil di kampung, kalau ada layar tancap filmnya Bang Haji. Kalau Bang Haji kalah dipukul, nangis. Makanya saya kembali ke masa lalu. Andai orang tua saya masih ada, dia pasti senang sekali melihat termasuk saya. Anda nangis waktu itu maksud saya? Iya, kami nangis kalau Bang Haji kalah. Berdoa, ya Allah menangkan Bang Haji ini. Karena dia pembela kebenaran di situ kan. Masya Allah, Masya Allah. Ustaz Abdul Somad ini pernah menjadi satu satu sentral perhatian di Republik ini ketika beliau diminta untuk mendampingi Prabowo sebagai wakil presiden. Saat itu ini atas permintaan para ulama waktu itu. Tapi Ustaz Somad dengan tegas menyatakan tidak mau. Itu kira-kira alasannya apa Ustaz? Ada seorang pemikir konseptor yang juga pemimpin komunis. Saya tidak senang dengan komunis, tapi ucapannya ada benarnya. Kata Lenin, pilihan raya, kata orang Malaysia, pemilu
itu yang menang itu bukan yang banyak suaranya, tapi siapa yang ngitung. Yang menang itu siapa yang menghitungnya. Yang menghitung? Iya, siapa yang menghitung, bukan siapa yang milih. Saya yakin banyak yang milih saya, tapi yang ngitung bukan mereka. Dan saya kalau maju, saya nggak wakil presiden, saya presiden Bang Haji. Decision maker. Itu sebabnya, Ustaz. Ya. Kita mesti pada 3 tahap. Yang pertama, ketemu dengan voter, pemilih. Yang kedua, pada saat hari pencoblosan, jangan sampai kena serangan pajar. Yang ketiga, siapa yang menghitungnya. Karena bisa saja di situ 18, jadi 180 karena musuh kita. Bisa saja di situ kita 500 jadi 50. Bisa jadi 5 suara. Karena bisa saja dimainkan dan kita tidak punya uang untuk membayar saksi. Kok rasa-rasanya seperti udah 2024 Bang Haji? Masya Allah. Ini ada yang menarik. Ternyata Ustadz menolak itu karena jadi dicalonkan sebagai wakil. Kalau presiden mau beliau, begitu Ustadz? Betul Bang Haji. Nah Masya Allah. Apalagi kalau hanya sekedar mengambil suara, lalu setelah duduk kita tidak ada punya kuasa apa-apa. Tidak ada peranan, betul. Itu sesuatu yang sangat terlalu Bang Haji. Awas, tepuk tangan Pak. Masya Allah, Ustaz Barakallah. Sebetulnya kita dulu pernah ketemu saja. Iya Bang Haji. Di rumah saya Ustaz. Bang Ustadz Solmed. Di Ustaz Solmed, waktu itu beliau lagi ada acara apa gitu ya. Acara pengajian, cuman waktu itu kita nggak bisa ngobrol karena banyak sekali mak-mak garis keras. Iya, waktu itu ketemu jangan sepintas-pintas gitu. Iya. Dan waktu itu tapi saya menatap Bang Haji terus di situ. oh ya? Iya. Karena ya itu mengenang. Saya kan setiap anak-anak kecil itu kan punya lagu kan. Anak ini lagunya ini, anak ini lagunya ini. Jadi saya penasaran, anak saya nyanyi, saya tanya almarhumah mak saya. Ya. Mak, dulu aku waktu kecil lagunya apa? Kata dia, kau waktu kecil nyanyi itu sampai keluar leher. Ikutu pasang. Saya tanya, apa artinya? Sungguh terpaksa. Jadi saya masih kecil udah ngefans sama Bang Haji. Masya Allah. Masya Allah, tabarakallah. Nah ini kita mau gali ilmunya nih sekarang. Ustaz kan temponya rame itu kan. Saya penyanyi nih Ustaz. Ya. Tiba-tiba ada saudara kita mengatakan nyanyi itu haram. Ya. Gitar harus dihancurkan. Hampir semua hancurin gitar. Ya. Semua berhenti nyanyi aja nih. Ini jangan-jangan enggak ada gitarnya udah hancur semua Bang. Barangkali Ustaz bisa menjelaskan mengenai musik haram itu seperti apa? Walaqad zayyana as-samaa'a ad-dunya bizinatinil kawakib. Kami hiasi langit ini dengan perhiasan bintang gemintang. Kata Syekh Yusuf Al-Qardawi, kalau mata begitu nikmatnya melihat bintang, maka telinga juga perlu sesuatu yang nikmat. Apa itu? Suara yang indah. Ya. Kalau sudah tiada. Itu kan ada sesuatu yang indah di telinga kita. Masya Allah. Dan para imam-imam itu menampilkan suaranya dalam lantunan lagu. Sika, Nahawan, Jaharka, Ras dalam lagu. Jadi saya nggak ngerti lagu. Saya tanya itu salah seorang imam juara musabaqah tilawatil Quran di Rokan Hulu Riau. Saya tanya, Ustadz, itu Imam Masjidil Haram kalau nyanyi ada lagunya nggak kalau sholat? Baca Fatihah. Ada kata dia. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Itu ada lagunya. Kalau kita baca Fatihah nggak pakai lagu gimana? Alhamdulillahirabbil alamin. Itu bukan ngaji, itu ngamuk. Jadi dalam keindahan itu justru kadang hidayah itu masuknya lewat yang indah-indah itu. Makanya kalau perdebatan itu begitu panjang, saya selalu cut saja langsung dengan fiqhul aghani wal musiqa, fikih musik yang ditulis oleh Syekh Yusuf Al-Qardawi. Kesimpulannya dia katakan al-ghina mithlul kalam. Lagu itu sama seperti omongan. Kalau maknanya baik, mengajak kepada dakwah, ya baik. Tapi kalau maknanya jelek, mengajak pada perbuatan maksiat, ya tidak baik.
Jadi lagu itu sering sekali diciptakan oleh orang pada suatu kondisi psikologis, keadaan. Misalnya lagu Bengawan Solo. Mungkin Gesang ketika itu sedang di Solo melihat. Lalu kemudian muncullah lagu-lagu maksiat, dosa, cinta satu malam, selimut tetangga. Cinta satu malam ya gimana tuh Ustaz? Nah, itu susah gitu. Kita kalau yang lagu-lagu haram ini susah ingatnya Bang Haji. Insyaallah Ustaz. Jadi kesimpulannya seperti Ustaz ya, bahwa Ustaz tadi mengibaratkan bahwa Allah menghiasi langit dunia dengan bintang untuk dinikmati oleh mata gitu. Ternyata telinga pun membutuhkan suatu keindahan. Jadi keindahan telinga ya musik itu sendiri, lagu itu. Tentunya lagu yang tidak merusak itu ya. Masya Allah Ustaz, antum ini sebagai profesor mengajar di mana, universitas mana? Dulu saya PNS lulus tahun 2000, pulang dari Maroko 2008, ikut tes CPNS 2008 akhir, lalu kemudian 2009 mulai mengajar di kelas internasional Fakultas Usuluddin Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim, menjadi PNS 11 tahun. Lalu pada tahun 2019 karena politik dan lain sebagainya saya mengundurkan diri. Dan sekarang tercatat sebagai visiting professor di University Islam Sultan Syarif Ali Brunei Darussalam. Jadi Anda visit-visit gitu ya? Ya. Tadi Ustadz begitu gamblang menceritakan bagaimana pemilu itu tergantung tukang hitung lah. Ya. Tidak dari voter ya. Ya. Kita astagfirullahaladzim, Ustadz ini sebagai seorang figur, seorang tokoh bangsa yang tentunya sangat dibutuhkan oleh Indonesia. Amin. Baik Ustadz, ini kan sebentar lagi tahun 2024. Ya Pak Haji. Ada satu sejarah kelam walau buat saya Ustadz ya. Pemilu 2019 kemarin, kelamnya semestinya begini. Terjadi begitu perpecahan yang luar biasa. Itu sampai saat ini. Nah, sementara kan yang namanya demokrasi berbeda tuh wajib. Harus berbeda. Kalau tidak namanya autokrasi kan. Nah bagaimana Ustadz ketika berbeda itu kita nggak perlu bermusuhan gitu kan. Karena ada perintah Allah bahwa wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu, bahwa bagaimana kita mendewasakan masyarakat, mengedukasi masyarakat agar kita bisa melaksanakan aturan permainan demokrasi ini, yaitu memilih pemimpin ya sesuai dengan kehendak kita dan sebagainya. Tapi di sisi lain jangan sampai pemilu itu justru sumber perpecahan. Oke lah kalau Ustadz tadi mengatakan perpecahan itu disebabkan karena adanya unsur-unsur berbagai macam ya katakanlah unfair play ya. Bagaimana supaya 2024 ini kita akan memasuki lagi suatu realitas kenyataan kehidupan berbangsa bernegara. Nah kita sebagai mayoritas umat Islam ini tentunya harus menjadi pionir sebagai pemersatu bangsa. Nah di samping tadi kita juga harus berpihak, harus memilih, tidak boleh yang namanya abstain atau golput kan itu dilarang undang-undang dan haram hukumnya ketika ada pemimpin yang memang layak kita pilih. Kira-kira apa saran Ustadz sehingga demokrasi ini berjalan secara sehat tanpa ada perpecahan dan sebagainya? Saya pikir perlu kesadaran politik. Eropa maju memakai demokrasi itu kan bukan kemarin sore. Mereka mengawalinya dari Renaissance abad pertengahan 500 tahun yang lalu. Sementara kita baru saja memakai sistem ini sekitar 77 tahun. Jadi amat sangat muda belia. Sebelum itu kita masih amat sangat muda. Betul. Jadi dengan perjalanan waktu, proses pendewasaan bahwa berbeda itu tidak mesti bermusuhan. Betul. Tapi kalau sudah duduk di tampuk kekuasaan, prinsip keadilan. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Baik yang dulu memilih ataupun tidak memilih penguasa yang duduk. Maka kalau keadilan itu dilaksanakan, itu tercantum dalam doa yang diajarkan Nabi, la tusallit alaina bidzunubina man la yakhafuka wa la yarhamuna.
Jangan sampai yang berkuasa itu orang yang tidak takut kepadamu dan tak sayang kepada kami. Fidel Castro mungkin tidak mengenal Tuhan karena dia komunis. Che Guevara mungkin tidak tahu Tuhan karena dia tidak percaya kepada Tuhan. Tapi dia sayang kepada rakyatnya. Tapi kalau sudah ada orang tidak sayang kepada rakyat dan tidak takut kepada Tuhan, maka komplitlah penderitaan itu. Ya, jadi saya mungkin melalui tausiah, isi tausiah saya itu sebetulnya kalau diringkas tidak keluar dari 3 Bang Haji. Yang pertama islahut tarbiyah, perbaikan pendidikan, masukkan anak ke pondok pesantren, yang kaya raya buat pondok tahfiz Quran, Islamic boarding school. Lalu kemudian islahul iktisad, belanja ke warung tetangga, tingkatkan ekonomi umat. Karena kalau umat ini miskin suaranya mudah dibeli. Dikasih 50.000 untuk 5 tahun dia nggak mikir. Tapi kalau seperti orang yang mapan ekonomi dikasih 50.000 dia nggak mau. Kalau dikasih 5 juta baru dia istikharah. Istikharah. Lalu kemudian yang paling penting di antara semuanya adalah islahul siyasah, perbaikan politik. Maka selalu saya sampaikan, kita mesti cerdas, pilih orang sholat. Kalau kamu tidak memilih orang sholat, maka orang yang mabuk, orang minum khamar, orang berzina akan memilih satu selera dengan dia. Dan dia akan duduk di legislatif, kabupaten, kota, provinsi, DPD, DPR RI. Mereka akan buat undang-undang. Kita tidak bisa berteriak di luar sistem. Mesti berada di dalam memperjuangkan itu. Itu saya sampaikan. Tapi lagi-lagi kan tausiah, ceramah itu berakhir dengan serangan fajar yang luar biasa. Nah, tapi saya yakin dan percaya Bang Haji tetap berkarya melalui musik. Insya Allah menjelang 2024 keluar lagu-lagu baru supaya jangan memilih orang penjahat, jangan ini insya Allah melalui musik saya kira. Gitu ya. Oke, jadi pemirsa bahwa memang itu tantangan kita ya. Bahwa semua kita punya kewajiban untuk berkontribusi tentang pembangunan agama ini. Tentu bahwa kalau Islam dasarnya seperti Ustadz katakan tadi ya basicnya referensinya Al-Quran wal Hadith. Kita akan coba Ustadz dan try again, coba lagi tentunya. Supaya semakin hari Indonesia kan semakin dewasa kita berbangsa, bernegara ini. Ya. Semakin menuju kepada baltadun thayyibatun warabun ghafur. Mudah-mudahan seperti itu Ustaz. Amin. Satu hal lagi Ustaz. Baik Pak Haji. Banyak juga bisa Pak Haji. Oke. Dan ini kita bisikan Roma ya tuh, bisikan Roma. Masya Allah. Bukan begitu. Bukan. Kalau itu alladzi waswisu fi sudurin. Ini bincang asik. Bincang asik. Barangkali Ustadz juga ada yang mau diapakan sama saya misalnya. Dunia musik nih Bang Haji kan selalu dia circle-nya itu maksiat. Khamar, zina, pergaulan bebas. Kok bisa-bisanya Bang Haji istiqomah menarik musik ini ke dakwah? Sebenarnya basic Bang Haji ini apakah Ustadz yang gak jadi atau gimana? Oke. Masuk. Ustadz, saya mengaji secara tradisional. Dulu waktu saya masih kecil, kalau ada orang tua ngaji saya ngintip, itu kan saya dengar. Ada ibu-ibu ngaji saya ngintip, saya dengar gitu, curi-curi dengar waktu saya masih kecil. Nah kemudian begitu saya dewasa, saya biasa bawa Quran kecil. Dulu belum ada gadget kan. Iya. Belum ada Quran di HP Quran kan. kecil. Makanya saya sering bilang, Bang Haji mesantren di mana saya sering bilang saya mesantren di kolong piano. Dan itu betul. Di studio rekaman itu ada grand piano. Yeah. Nanti Ustadz kalau ke studio saya bisa lihat tuh grand piano. Di bawah itu kita bisa tiduran gitu. Nah ketika istirahat, rekaman, saya buka-buka Quran di bawah piano itu. Di kolong piano itu. Kadang-kadang saya belajar sendiri. Nah ketika bakat musik ini kan minallah, artinya given ya. Yeah. Dari kecil saya suka menyanyi, nggak bisa dibuang gitu. Saya mau buang-buang nyanyi terus nggak bisa. nyanyi lagi. Nah sementara ibu saya nggak suka orang nyanyi. Kenapa? Karena saya bukan ibu saya aja. Semua orang tua kita saat itu nggak suka anaknya menjadi seniman. Kenapa? Tidak ada masa depan waktu itu, belum menjadi industri. Jadi kalau saya nyanyi, mau makan apa? Ngomel lah ibu saya tuh.
Oma nanaunan si langit teh cicileuan wae cenah. Ngerti kan itu? Ngerti kan tuh? Paham lah. Masa nyanyi terus mau dan seterusnya. Diajar kan ya asing jadi dokter tuh gitu. Maunya jadi dokter jadi apa kayak gitu. Bahkan ketika lagi pacaran cinta monyet, ya, masih muda pacaran, ibunya tanya, kamu mau kamu sama si Oma, emang lu mau makan senar? Makan senar. Sampai begitu, artinya musik itu memang hopeless. Dan ibu itu pasti nyesal ya? Jadi emang gak ada masa depan gitu saat itu. Tapi itu kan bukan soal how to make money, tidak. Tapi ya jiwa kan. Nah ketika saya terjun di musik Ustadz, saya melihat berbagai macam kemaksiatan. Yang Ustadz bilang tadi. Yang namanya tarikus sholah pertama. Kalau kita mau sholat dikatain Ustadz. Lo kayak santri aja lo begitu. Terus yang kedua pergaulan bebas gitu ya. Bebas banget itu. Yang ketiga itu Isyraf syarbul khamar. Itu dulu yang pemain band, pemain orkes, pemain gambus sekalipun minum Ustaz. Cuman beda kalau pemain gambus, birnya ditaruh di apa dulu? Ceret, di teko. Baru di teko dituang ke gelas gitu. Jadi kayak air teh gitu. Padahal bir Ustaz. Padahal bir juga itu. Kalau yang gambus gitu ya. Jadi saat itu terjadilah keresahan di jiwa saya Ustaz. Saya resah banget sampai doa saya itu kepada Allah. Habis sholat nih, ya Allah, seandainya musik ini memperlebar jalanku ke neraka, tolong cabut ini. Tapi kalau bisa membawa kepada keridhaanmu, bimbing aku ya Allah. Beri aku hidayah, bimbing aku. Itulah doa saya senantiasa. Nah akhirnya memang pada 13 Oktober 73, saya deklarasikanlah Sonata sebagai the voice of Muslim. Di situ saya punya komitmen untuk menjadikan musik sebagai media dakwah. Tentunya kontroversinya gila Ustaz waktu itu. Saya sampai di sidang di MUI waktu itu kan. Karena ada isu macam-macam lah gitu. Nah kita kira-kira begitu Ustaz bahwa ini karena semua. Ada fenomena saya lihat sekarang Pak Haji. Artis kalau dia sudah hijrah, dia meninggalkan musik. Itu. Padahal mestinya khiyarukum fil Islam, khiyarukum fil jahiliyah, khiyarukum fil Islam. Kalau ketika sebelum Islamnya dia panglima perang, setelah dia Islam, dia tetap panglima perang juga. Seperti Khalid bin Walid. Jadi mestinya ketika sebelum hijrah dia pemusik, setelah hijrah dia mesti bermusik juga. Cuman musiknya itu yang berubah. Betul. Pada dakwah. Jadi bukan meninggalkan. Banyak sekarang orang bisnismen ketika sudah hijrah, bawaannya mau mati besok. Terus dunia ini diisi siapa? Jadi ini perlu. Jadi Bang Haji, itu pertanyaan saya tadi, apa yang memotivasi Bang Haji dan kenapa Bang Haji bisa selamat? Kenapa karya-karyanya itu dakwah? Karena kalau ditemukan formula itu, kita bisa menyelamatkan seniman-seniman muda ini. Sehingga mereka berkarya, beban ceramah ini bisa berbagi dengan musik religi. Tidak terlalu berat lagi ceramah ini. Apalagi bisa seperti Bang Haji dulu berkolaborasi dalam nada dan dakwah. Itu gimana ceritanya Bang Haji? Ya waktu itu Zainuddin almarhum. Sebetulnya yang host ini siapa nih Bang Haji? Mohon maaf Bang Haji, saya Inilah bedanya di Bisikan Roma itu. Siapa aja boleh bisik gitu ya? Dua-duanya host. Nggak ada nggak semua kita host dua-duanya udah. Terima kasih Bang Haji. Jadi lanjut Ustaz. Apa tadi yang mau ditanyakan? Lupa pula apa tadi. Nada dakwah. Nah itu boleh kita lanjutkan Ustaz. Dulu kan sama Zainuddin almarhum Zaid. Dulu itu konsepnya Ustaz Zainuddin dakwah, kita musik gitu kan. Maka jadilah nada dan dakwah. Ada program-program seperti itu. Dulu Zainuddin Roma. Kalau sekarang UAS dan Roma kan keren kita lagi. Nada. Silakan Ustaz. Apa cita-cita Bang Haji yang belum tercapai dalam dakwah? Oke, nah saya sekarang sedang mendirikan perguruan Islam Roma Irama.
Jadi Sekolah tinggi mana? ya perguruan Islam artinya SMK, SMP SMK. Karena begini Ustaz, dulu saya masih muda memang terobsesi pengen mendirikan perguruan Islam Soneta dulu. Pernah kita buat proposal, saya pernah punya tanah 3 hektar aja. Saya bikin proposal, tiba-tiba itu proposal nggak jalan. Akhirnya tuh tanah saya jadiin kandang ayam. Saya pelihara ayam, ada 3.000 ayam. Gak lama datanglah itu wabah apa namanya, flu burung mati. Alhamdulillah mati semuanya Ustaz, nggak satu pun yang hidup. Akhirnya saya jual tuh tanah gitu. Nah sekarang di akhir hayat ini muncul lagi tuh keinginan keras itu. Maka kemarin saya launching untuk mendirikan perguruan Islam Romai Rahmah, dan saya ingin di sana ada satu mata pelajaran tentang musik yang membedakan dengan pesantren lain. Insya Allah bahwa sebagaimana Ustaz katakan tadi, dan saya sudah membuktikan ya, mengadakan observasi. Wah ternyata the power of music can change character of human beings. Bahwa musik itu ternyata bisa merubah karakter manusia, dan itu sudah saya buktikan Ustaz dari Forza, Fans of Romance, Soneta, ceritanya macam-macam Ustaz. Dulu Bang Haji saya penjudi, begitu dengar lagu judi berhenti saya. Dulu saya begitu dengar saya berhenti, banyak yang berubah. Artinya begitu efektifnya musik kalau diisi dengan dakwah, dikelola, diisi dengan baik, dan dakwah dalam musik itu ternyata nggak mudah Ustaz. Bukan artinya lirik religi dimasukkan ke dalam dendangan sebuah lagu. Bukan sekedar. Tidak sekedar itu. Ada satu teknik-teknik yang pertama bahwa dari kitanya. Ya ayyuhalladzina amanu lima ya. Taquluna ma la taf'alun. Kabar maqtan Allah taqulu ma la taf'alun. Ini dulu pertama. Bahwa kita harus membuat lagu-lagu yang bisa kita lakukan. Baru nyampe itu kan, dari hati sampai ke hati gitu. Nah kemudian baru secara teknis bagaimana meramu musik dakwah itu. Nah itulah kenapa saya ingin mendirikan perguruan Islam. Tentunya di samping kitab-kitab kuning dan sebagainya, saya ingin sekali musik ini ternyata bisa efektif untuk menjadikan suatu media dakwah dan untuk mengantisipasi bahwa kita semua manusia ini punya sense of art, punya jiwa seni siapapun itu. Nah kalau umat Islam absen dari musik, tidak terkelola dengan baik, maka relung hati mereka, sense of music mereka akan diisi oleh musik-musik yang tidak Islami gitu. Seperti itulah Ustaz kira-kira. Jadi obsesi saya ingin mendirikan sekolah Islam. Ya, perguruan Islam itu. Mohon dibantu doa juga Ustaz. Insyaallah Bang Haji. Dakwah ini kalau kita lihat dalam dunia tasawuf ada yang disebut dengan as-sama. As-sama ketika telinga mendengarkan lantunan suara-suara, solawat. Maka kita dengar ada solawat burda, solawat al-barzanji, solawat simtud-durar. Burda itu ayah saya Ustaz. Masya Allah. Raden Burda. Lanjut Ustaz. Itu kan ketika dilantunkan dengan suara yang mengena, masuk ke dalam relung hati, disitulah pintu hidayah datang. Ayah diallahu bika rajulan wahidan, satu orang dapat hidayah karenamu, khairum min humurin na'am, lebih baik daripada seekor unta yang merah, kendaraan termahal. Khairum minad dunya wa ma fiha, lebih baik daripada dunia dan seisinya. Dan kalau kita lihat dari mulai cara bicara Bang Haji, tampilan gaya Bang Haji dipakai orang sekarang. Kemarin malam kami ke Pandeglang, suara Bang Haji keluar. Maksudnya gimana? Dia itu MPP Majelis Pengajian Pelawak pakai suara Bang Haji. Kita nonton di jalan, kita nonton TV, kita nonton YouTube, orang pakai gaya Bang Haji. Yang terpikir oleh saya, ini mereka bayar royalti apa enggak? Bang Haji jadi inspirasi. Bang Haji jadi pintu pemberi rezeki. Jadi Bang Haji juga dari salah satu sampainya hidayah di tengah orang. Kalau ceramah di tengah pengajian di dalam masjid, khutbah Jumat itu kan biasa. Tapi begitu menyampaikan ceramah di lingkungan, itulah sebenarnya dakwah itu. Taghyirul ummah, merubah umat dari suatu kondisi min halin ila ma huwa ahsan minhu, kepada kondisi yang lebih baik. Adapun saya tidak merasa berdakwah. Saya tausiah dalam masjid, orangnya sudah soleh, orangnya sudah baik. Saya ceramah di pesantren. Tapi ketika kita mampu nanti mewujudkan
santri-santri Bang Haji dari sekolah Islam yang ada sentuhan musiknya itu. Itu saya pikir sesuatu yang luar biasa dalam dunia dakwah. Amin, Masya Allah, Masya Allah. Ada nggak amalan-amalan khusus Bang Haji? Saya kadang melihat pemuda-pemuda hijrah ini saya bingung juga. Mereka ganteng, kaya, terkenal, kok bisa-bisanya taubat gitu? Apa nggak nunggu mati aja dulu gitu? Bang Haji juga dulu kan begitu, muda, ganteng, terkenal, lalu kemudian tiba-tiba untuk apa ini dakwah? Padahal prinsip orang kan kadang ya puas-puasin aja lah dulu mabuk, nanti udah agak-agak tua baru taubat gitu. Apa ada amalan khusus Bang Haji? Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Barangkali Ustaz, suratul Fatihah di dalam sholat itu saya sangat konsen. Bahwa ternyata suratul Fatihah itu saya sering bilang sama keluarga, sama teman-teman soneta, ketika ada ta'lim di sini, bahwa sebelum kita beraktivitas keluar rumah untuk beraktivitas, kita telah bentengi diri kita dengan suratul Fatihah itu. Fatihah bentengnya. Iya, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, kepadaku ihdinas siratal mustaqim, tunjukkan aku jalan yang lurus, siratal ladzina an'amta 'alaihim, jalan yang kau beri nikmat atas mereka, ghairil maghdubi 'alaihim, dan bukan jalan kemurka atas mereka, waladhdallin, dan bukan sesat. Memang ternyata di luar sana, ketika kita beraktivitas, itu kita membutuhkan pertolongan Allah untuk memberi hidayah kepada kita agar langkah kita, lisan kita, ucapan kita, gerak kita itu betul-betul sudah di bawah lindungan Allah. Sehingga kita tidak terperosok kepada hal-hal yang mungkarat dan diberikan hidayah oleh Allah, jalan-jalan yang lurus yang diberi. Seperti itu. Jadi astagfirullahaladzim, tahadduts bi ni'mah ya Ustaz. Itu saya dari dulu itu saja yang saya khusyuk ketika membaca Al-Fatihah. Saya betul-betul meyakini bahwa saya sudah begitu keluar rumah, saya sudah dibentengi oleh Allah dengan hidayah Allah, sehingga insya Allah akan di dalam siratal mustaqim itu. Saya pernah lihat gambar Bang Haji di majalah zaman dulu dengan almarhum Kiai Haji As'ad Syamsul Arifin. Singanya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Orang yang luar biasa, murid Mbah Khalil, murid Mbah Hasyim Asy'ari, dan banyak ulama lain. Apa yang melatar belakangi Bang Haji dekat sowan-sowan ke ulama ini? Masya Allah, saya cinta ulama. Saya cinta ulama, nggak tahu kenapa. Sama antum cinta banget sama antum. Allahumma. Benar. Allahumma. Saya cinta sama ulama, kenapa? Al-ulama warathatul anbiya. Ketika Nabi SAW udah nggak ada kan. Allahumma sholli ala sayyidina. Mohon maaf Ustaz, emang saya agak cengeng ini orang. Jadi perjuangan Nabi kan dilanjutkan oleh para ulama. Jadi kalau kita melihat ulama merasa saat itu bagaimana Rasulullah berdakwah, kali ini kita lihat ulama berdakwah itu seakan-akan merasa bahwa melihat Rasulullah gitu. Memperjuangkan bagaimana menegakkan amar ma'ruf wa nahi munkar. Sementara kita tidak ada zaman Nabi. Kita ada di zaman jauh sekali dari Rasulullah dan para sahabat. Ketika kita lihat sosok ulama yang melanjutkan perjuangan Nabi, muncullah mahabbah itu. Masya Allah, seperti itu. Sekarang kalau kita lihat, dulu di masa kecil ada lagu anak-anak kecil. Ada memang sebuah usia dia. Sekarang anak kecil menyanyikan lagu orang-orang dewasa. Kenapa kreativitas dunia seni ini dengan kemajuan teknologi yang semakin canggih, kenapa justru kreativitas justru mundur? Apa sebabnya Bang Haji? Ya barangkali karena dimanjakan oleh teknologi itu. Salah satu contoh Ustaz. Ustaz Abdul Somad kalau mau nyanyi sama soneta, suaranya bisa lebih bagus dari Rhoma Irama. Allahumma. Dengan teknologi. Kapan kita coba tuh Bang Haji? Maka kalau mau melihat penyanyi yang asli di zaman teknologi ini on the stage. Di atas pentas lah. Atas panggung itu hasilnya keluar lah, itulah itu aslinya. asli. Itu kalau rekaman itu bisa dimodif dengan teknologi Ustaz. Nah karena dimanjakan oleh teknologi sehingga ininya nggak jalan akhirnya. Otaknya nggak jalan.
Ya. Seperti orang main kalkulator, dulu ngitung terpaksa. Ya, setelah ada aja. Sekarang pakai kalkulator kayak gitu, akhirnya ini semakin tumpul Ustaz. Ya. Tapi Bang Haji ketika mencipta lagu, ada nggak memang terasa bahwa ini betul-betul dapat ilham? Ya pasti. Pasti bahwa makanya saya selalu mengatakan kullu minallah. Kullu minallah. Pernah gini Ustaz, saya lagi duduk nunggu buka puasa. Iya. Duduk di sebuah danau kecil gitu kan. Nunggu maghrib buka-buka Quran kecil gitu. Belum ada gadget juga waktu itu. Iya. Kecil. Tiba-tiba ada suara lagu saya di bawah angin. Lagu dakwah itu. Iya. Ada keramat, ada hari berbangkit, ada riba. Saya nangis Ustaz. Ya Allah. Ya Allah, bagus banget ini lagu. Menyentuhnya. Saya nggak percaya bahwa itu saya bikin. Allahu Akbar. Pak iya saya bisa bikin itu gitu. Nggak mungkin banget lah gitu. Wallahi Ustaz. Pak iya saya nggak percaya bahwa itu karya saya. Jadi benar ungkapan bahwa minal qalb ilal qalb. Yang datang dari hati dia akan sampai ke hati. Datang dari hati itu kan minallah. Minallah. Ilham. Ilham. Saya pernah suatu ketika di Kalimantan Bang Haji. Melewati dari satu kampung ke kampung ada dataran yang ilalang luas sekali. Terus yang driver yang itu ngomong, Ustaz Somad, Bang Haji pernah diundang ke sini nyanyi luar biasa konser. Setelah itu ternyata ini di alam jin katanya. Apa betul tuh Bang Haji? Saya nggak pernah itu, nggak ngalami itu. Berarti hoax ya? Hoax itu. Mungkin kalau orang tahu ini alam jin di Baroma di situ, tapi setahu saya ya orang semua gitu. Nggak tahu itu jin rupa orang, saya nggak ngerti gitu. Di antara semua lagu apa yang paling berkesan Bang Haji? Yang paling berkesan tentunya La ilaha illallah. La ilaha illallah. Kedua judi. Judi itu penuh perjuangan ya. Penuh observasi. Ya begadang lah tentunya. Begadang. Begadang itu legend banget. Sampai luar biasa. Sampai hari. Karena dunia ini kan ada pasang surutnya Bang Haji. Betul. Setiap zaman ada tokohnya, setiap tokoh ada zamannya, setiap masa. Likulli zaman rijal. Ada musisi-musisi yang kemudian pada saat-saat tertentu down, jatuh, dan kehilangan. Sementara Bang Haji mau zaman apapun eksis terus. Allahumma shalli ala Muhammad. Iya, dari saya kecil sampai saya tua Bang Haji gitu-gitu terus. Gitu. Apa rahasianya itu apa gitu? Masya Allah, rahasianya syukur. Syukur. Allah Subhanahu wa taala berjanji la in syakartum la azidannakum. Kalau kamu pandai bersyukur akan ditambah. Ternyata janji Allah itu benar. Cuman bagaimana implementasi syukur itu? Pertama yaitu tentunya kan harus bersyukur, berterima kasih kepada Allah. Caranya taat, takwa kepada Allah. Jalankan perintahnya, jauhkan larangannya. Yang kedua, apa yang Allah berikan kepada kita ini, kepada saya ya bakat musik. Itu harus dijaga, ditingkatkan, jangan pernah berhenti. Meningkatkan kualitas itu. Jadi maka dalam rangka mensyukuri nikmat Allah, tidak ada satu hari tanpa melatih vokal. Tidak ada satu hari tanpa melatih finger untuk bergitar. Nah itu sebabnya barangkali sababiahnya yang Allah mengatakan la in syakartum la azidannakum. Mengimplementasi syukur itu di samping melaksanakan perintah Allah menjalankan larangannya, apa bakat yang diberikan kepada kita itu yang harus dijaga terus gitu. Jangan kalau kita misalnya gue udah apa itu tidak bersyukur, nah kufur. Cara bersyukurnya begitu. Ya menurut saya itulah implementasi syukur. Iya. Kalau Bang Haji ngelihat kreativitas anak-anak muda sekarang, apa yang terjadi dengan anak muda sekarang? Dunia musik khususnya. Ya artinya begini bahwa dulu kan Bang Haji misalnya ada orang di kampung punya bakat. Untuk jadi terkenal itu kan melewati proses yang begitu panjang. Mesti ke televisi juga sulit. Sekarang kan orang tinggal viral. Dikit-dikit viral. Cepat viralnya, cepat hilangnya. Nah itu satu sisi positifnya dia seleksi alam. Seleksi manusia. Tapi di sisi lain persaingan juga makin ketat. Jadi kalau ada anak-anak bangsa ini yang punya bakat seni. Seperti Bang Haji beberapa puluh tahun yang lalu. Apa yang mesti dia siapkan? Ini host beneran ini. Jadi begini Ustaz. Yang harus dipersiapkan sebetulnya itu tadi bahwa kembali syukur-syukur itu. Bahwa astagfirullahaladzim.
implementasi syukur itu Ustaz. Bahwa jangan pernah merasa bahwa ini gue loh, gue gitu kan. No. Hilangkan keakuan. Iya. Bahwa kullu min Allah. Kullu min Allah. Masya Allah artinya kalau kita menyadari la haula wa la quwwata illa billah itu Masya Allah. Itu Masya Allah. Misalnya banyak satu momen ya. Ketika kita mau perform, ada satu hambatan misalnya suara kita lah, apa kita. Itu Masya Allah, yang bisa menggambarkan ya Allah ini. Saya mau perform ya Allah. Itu kan. Nggak bisa kita gitu. Lalu Allah kasih sababiahnya. Kalau Ustaz tadi menanyakan apa yang harus dipersiapkan. Ya syukur itu. Latihan, vokal, finger. Syukur dalam arti yang sebenarnya gitu loh. Karena ibarat filosofi solat kan tidak boleh ada kosong. Kalau kosong dia akan diisi setan. Jadi segmen ini kalau tidak diisi dengan segmen religi, dia akan diisi dengan non religi. Betul. Karena itu pasti ada peminatnya. Jadi saya setiap kajian saya selalu memberikan tausiah 60 menit. Kira-kira 15 menit saya bersolawat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ashghili zalimin bizalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in sallallahu rabbuna على النور المبين أحمد المصطفى سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى آله وصحبه أجمعين. Kira-kira udah lulus belum Bang Haji? Maksud saya pernah hadir dalam suatu majelis habaib, saya tanya, kenapa di majelis habaib itu ada solawat pukul-pukul baru baca kitab lagi. Habis itu solawat lagi baca ini. Kenapa? Kata dia untuk menghidupkan kolbu. Untuk membangkitkan semangat. Supaya fresh lagi. Itu yang saya ambil. Jadi seandainya setelah tausiah tentang politik, tentang ekonomi umat, kita bangkitkan semangat. Allahu Akbar. Lalu diisi dengan lagu Bang Haji. Dia mulai semangat lagi, kendor lagi. Itu mimpi yang luar biasa bisa kolaborasi dengan Bang Haji. Allahu Akbar. Next. Masya Allah. Anak-anak muda ini sekarang kehilangan tokoh Bang Haji. Jadi ketika melihat Bang Haji imam, tausiah, mantap. Lagunya juga, suaranya juga. Saya terpikir gimana mengkloning makhluk seperti ini. Ini kan makhluk-makhluk unik yang hampir punah Bang Haji. Seperti Jurassic Park, dinosaurus. Hampir punah nih, udah 75 maksudnya ini. Udah hampir punah. Gimana Nabi selalu kalau ketemu dengan orang yang baik, katsarallahu amsalak. Semoga Allah memperbanyak orang seperti kamu. Katsarallahu amsalak. Orang memperbanyak orang seperti kamu. Gimana memperbanyak orang seperti Bang Haji? Begini Ustaz, pernah anak saya Vicky, dia musisi. Juga ada Ridho, dia musisi. Pernah bertanya kepada saya, bagaimana berdakwah dalam musik Pak? Saya bilang itu non-akademik. Kalau kamu bertanya sama Papa, di mana akord A minor, Papa gak bisa kasih tahu. Di mana aku, tapi ketika bertanya tentang harmoni, ketika bertanya tentang bagaimana membuat lagu dakwah, itu nggak ada ilmunya. Itu sesuatu yang unsur X batin. Iya, unsur batin ya, yang gelbiyah, yang minallah gitu kan. Ya bangsa katakan tadi bahwa musik dakwah itu bukan memasukkan syair-syair religi kepada musik, tidak. Bukan sekedar merubah syair. Nah, bukan sekedar itu. Tapi antara lirik sama notasi harus kawin, sama beat harus kawin, harus menyatu banget gitu ya, tidak bertolak belakang.
Nah, dan itu tadi faktor utamanya adalah ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun kabura maqtan an taqulu ma la taf'alun. Sesuai dengan perilaku. Ya, jadi kita harus betul-betul sebelum menyanyikan itu, membuat itu, kamu dulu laksanakan itu. Kalau enggak nanti yang terjadi anti dakwah, bukan dakwah gitu. Anti dakwah, mental. Iya, iya. Perjalanan hidup Bang Haji yang luar biasa panjang itu tentu ada jatuh bangunnya. Lalu kemudian ketika dalam menjalani hidup itu apa yang membuat bisa bangkit? Sekarang ini kan karena COVID down. Okay. Lalu kemudian di berbagai hal dalam dunia politik, dalam dunia bisnis yang membangkitkan itu apa Bang Haji? Itu saya rasa hidayah. Astagfirullahaladzim. Banyak hikmah dalam COVID itu ternyata. Dalam COVID? Dalam itu banyak hikmah yang kita dapat. Di sana kita bisa lebih dekat kepada Allah ya. Bisa menggali lebih dalam ilmu-ilmu Allah yang selama ini kita nggak sempat katakanlah. Iya. Banyak waktu luang. Banyak waktu luang yang itu bisa kita manfaatkan hal yang positif, konstruktif. Seperti itu Ustaz. Ngomong sama Ustaz nih asik ya, bisa berpanjang-panjang. Cuman tadi ada whiteboard diangkat. Ustaz Somad mau langsung lagi. Tolong selesai aja, kasihan Ustaz Somad. Begitu tadi. Jadi ditutup aja Pak Haji. Ustaz Somad mau ada acara lagi gitu. Baik Ustaz. Terima kasih atas kehadirannya. Kami semua terima kasih. Masya Allah. Mudah-mudahan next kita bisa lanjut itu nada dan doa. Ini baru mukadimahnya Pak Haji. Jadi beliau tadi sudah biar didengar oleh teman-teman Fahmi Tamami. Iya. Saya Ustaz Abu Samad telah bersedia untuk menjadi bagian dari Fahmi Tamami. Amin. Insyaallah. Sebagai pembina penasihat. Amin. Kehadiran saya bisa mendatangkan manfaat, bisa juga mendatangkan mudarat. Saya kalau pergi kemana-mana Bang Haji, itu jamaah datang bawa keripik, bawa kerupuk, bawa macam-macam, minta endorse. Jadi saya nggak nolak, saya buat. Setelah itu saya kasih tahu. Kalau dengan saya endorse keripik ini jadi laku, share. Tapi kalau gara-gara ini orang nggak mau makan karena ini keripik radikal, jangan. Itu Fahmi Tamami, yal-yalnya. Fahmi Tamami, ukhuwah Islamiyah. Fahmi Tamami, ukhuwah wataniyah. Fahmi Tamami, ukhuwah basyariyah. Masya Allah. Jadi nggak radikal. Betul. Kita rahmatan lil alamin. Masya Allah. Masya Allah. Ya, terima kasih banyak Ustaz. Jazakumullah khairan katsiran. Wa iyyakum. Baik para pemirsa, alhamdulillah kita telah banyak mendengar nasihat-nasihat dari UAS yang kali ini beliau menjadi host, saya tamunya, nggak apa-apa. Dan semoga kita terinspirasi mendapat ujangan-ujangan dari beliau. Akhirul kalam, Allahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih sudah menonton.